Potret kelam Pura Bingin Ambe atau tempat ibadah umat Hindu yang lahannya bisa disertifikatkan menjadi hak milik pribadi, sehingga menyisakan persoalan bagi 500-an lebih pengempon pura atau umat adalah salah satu catatan hitam bagi bangsa yang besar seperti Indonesia. Sebuah tempat ibadah atau pura tua Bingin Ambe Red bisa dibilang bagian dari situs sejarah, semestinya harus dijaga dan dilestarikan malah mengalami degradasi. Gilanya lagi, jeroan atau mandala utama yang tersisa malah di tembok, sehingga tidak ada jalan keluar masuk bagi umat Hindu melakukan ibadah persembahyangan. Sayangnya, Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI Pusat hasil Mahasabha 12 Denpasar diharapkan bisa melakukan langkah progresif mengembalikan keutuhan lahan pura itu masih berkutat pada mediasi panjang. Belum ada keputusan karena ada perbedaan permohonan, pemberian yang berbeda, permohonan yang berbeda. Tentunya kami pasti akan mediasi lagi. Ini kan kasusnya sudah bertahun-tahun ya. Nah, mediasinya kapan dilaksanakan? Kami akan segera untuk mengundang kembali lagi ke pihak yang punya tanah untuk menyampaikan permohonan dari pihak pura. Nah, itu yang kami bisa lakukan. Hari ini kami tidak membawa satu keputusan, sama Jero Bemo juga sudah tadi sampaikan bahwa hal ini memang ya agak pelik karena masalahnya bertahun-tahun, tapi mudah-mudahan ada jalan keluar karena ini sudah ada pembicaraan. Kalau dulu kan bicara aja susah. Nah, kalau sekarang bicaranya sudah agak enak, kita mengundang, kita ke PHDI mau datang dan kita bisa ajak bicara. Kan itu tujuan mediasi sebenarnya. Bukan kalau sudah tidak ada, ini tidak mau datang, itu tidak mau datang, gimana yang kita lakukan kan susah kan. Di sini, makanya kalau memang ada informasi yang valid, kita juga dari PHDI kan biar nggak salah langkah, mohon berikan kami informasi yang jelas gitu. Nah kalau semua hanya mementingkan mendengarkan bahwa ini saja yang satu pihak mau menyampaikan ini yang benar, tapi buktinya tidak ada, kami kan takutnya di bidang hukum juga nggak berani. Banyak pihak menyayangkan langkah PHDI hasil Mahasabha ini mencerminkan ketidaktegasan yang justru bisa menjadi ancaman pura lain atau situs sejarah atau pura Hindu tua yang lahannya dapat disertifikatkan lalu dilakukan mediasi dan negosiasi. Iketut Putra Ismaya Jaya atau yang akrab disapa Jero Bima selaku Ketua Yayasan Ksatria Keris Bali menyebut konsepsi Trimandala Pura meliputi jeroan, jaba tengah, dan jaba sisi sebagai satu kesatuan utuh merupakan harga mati. Namun, hal itu hanya hisapan jempol ketika dihadapkan pada tahapan negosiasi terhadap lahan yang sudah disertifikatkan. Ya, hasil rangkuman dari PHDI sendiri sudah melakukan mediasi menghasilkan jalan katanya 2 meter, ini bentuknya L. Tidak sesuai harapan dengan saya pribadi, begitupun keluarga. Kenapa? Karena tidak seharusnya kalau pintu ini mau belok-belok begini kan bukan pintu utama Pemerajang Ida Betara, tidak sesuai dengan kosali. Jadi saya sebagai orang Bali dan orang Hindu sangat kecewa sekali atas apa yang diberikan oleh saudara kami yang notabene sudah berpindah agama, yang sebelumnya dia harusnya ngempon pura ini karena dia mendapat bagian waris dari tanah pura ini, Pelabuh Pura. Ketika Pelabuh Pura ini didapatkan, dia harus ikut bertanggung jawab terhadap pura ini. Tetapi apa yang terjadi? Dia tidak bertanggung jawab terhadap pura ini, malah menutup akses ini yang sangat disayangkan. Rasa keimanannya, rasa ketuhanannya, rasa imannya tidak ada bagi saya. Ya, kita menunggu PHDI. Ketika tidak, kami sudah keluarga sudah berbicara juga, kita mungkin akan melakukan gerakan-gerakan hukum atau menggalang massa sebanyak-banyaknya untuk masyarakat Hindu Bali peduli. Apakah akan terjadi urunan 50.000 ketika dia minta dibeli tempat ini, atau kita akan demo besar-besaran nantinya. Bisa jadi itu ya, itu bisa jadi. Ketika kita berikan kesempatan PHDI membuktikan perjuangan PHDI yang akan kembali berjuang pada saat ini untuk memperjuangkan agar pintu depan ini yang kita harapkan ini pintu yang tertutup. Ketika ini tidak ke depan, berarti di mana pemargin Ida Betara kan tidak sesuai dengan kosali, tidak sesuai dengan Trimandala Dresta Hindu Bali kita. Ketika ini juga dibiarkan akan menjadi contoh kepada pura-pura yang lain. Jadi saya minta kepada Semeton, kepada siapapun yang ada di depan ini untuk mengikhlaskan. Salah satu pengempon pura, Kadek Mariata, menyatakan dari awal kalau penutupan akses jalan pintu masuk atau pemedal pura itu sudah dirasakan salah dan juga sudah menyalahi aturan.
Anehnya lagi, di depan pintu masuk atau pemedal pura sampai bisa dibangun kos-kosan. Kok bisa dengan mudah dan gampangnya? Dan hal ini yang mesti harus segera ditindaklanjuti oleh PHDI Kota Denpasar. Paling tidak dipakai upaya hukum. Kalau versinya dia kan kuat. Kalau saya bilang lemah nggak bisa. Kalau versinya dia kuat gitu loh. Yang penting kalau memang tidak mampu, apapun itu lembaga, mari kita diskusi. Kalau saya kan maunya diskusi. Mana jalan terbaik? Kan gitu. Karena kalau diskusi masalah hukum ya, kalau masalah hukum diskusi sama klien adat nggak bisa. Harus sama pengacara atau orang yang mengerti hukum. Nggak bisa kita, saya akan diskusi mengabaikan orang Bali-Bali ini banyak yang mampu kok. Ya, makanya saya sebagai pengempuan pura di sini, pertama kali saya percayakan PHDI, versi Mahasaba namanya. Ya, kalau dia nggak mampu, saya akan pindah ke PHDI MLB. Saya coba akan ke sana. Ya, sebelum saya ke PK.